Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Allah Ibrahim itu nikah lama nggak punya anak, tapi meskipun belum punya anak, Nabi Ibrahim tuh selalu berdoa mendoakan keturunannya, mendoakan anak-anak keturunannya. Subhanallah, ini sebuah pelajaran besar bahwasanya kamu jangan pernah berhenti mendoakan anakmu. Bahkan sebelum anakmu lahir, bahkan sebelum kamu punya anak, Nabi Ibrahim tuh udah doa buat dia dan keluarganya, doa buat dia dan keturunannya, bahkan sebelum Nabi Ibrahim nikah. Kan memang rada aneh ya. Ada nggak di sini yang belum nikah, adik-adik jomblo gitu? Ya Allah, sayangilah aku, anak-anak keturunanku. Sebelahnya bilang, nak kawin aja belum loh. Lo kan umurnya masih 10 tahun. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendoakan untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, bahkan sebelum kelahiran mereka, sebelum keberadaan mereka. Kenapa? Agar nanti ketika ada, bukan hanya menjadi seorang anak, akan tetapi juga menjadi seorang hamba Allah yang saleh-salehah. Ini kalau belum anak, belum jadi anak aja udah didoakan, kayak apa solehnya kalau lahir nanti. Makanya saya kalau dengerin doanya orang-orang soleh tuh pasti mendoakan wa min dzurriyyati, keturunan-keturunan saya, anak cucu saya. Padahal kadang-kadang yang doa bukan orang yang udah punya cucu gitu, tapi udah ngedoain tuh buat anak cucunya. Orang soleh tuh seperti itu. Udah jaga-jaga aja. Anak-anak kita tuh perlu banyak doa, terutama dari para pendahulunya, dari orang-orang tuanya, terutama bahkan dari dirimu sebagai ibunya. Jangan pernah berhenti berdoa. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saudara sekalian saya muliakan, Rabbi habli minas salihin, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah saya keturunan yang soleh-soleh. Bukan asal anak yang diminta sama Nabi Ibrahim, bahkan bukan asal ya Allah kasih kepada saya anak yang sehat, bukan. Anak yang cerdas, bukan. Anak yang lucu bisa jadi mainan saya ya Allah. Anak yang bisa jadi sahabat saya ya Allah, enggak. Nabi Ibrahim tidak meminta jatah untuk diri beliau, akan tetapi yang didoakan adalah anak-anak yang jadi hamba Allah yang soleh-solehah. Nabi Ibrahim tahu bahwa anak meskipun lahir dari dirimu sebagai ibunya, Nabi Ibrahim paham bahwasanya anak meskipun lahir dari benih beliau, dari sperma beliau, akan tetapi anak bukanlah milik orang tuanya. Anak adalah punyanya Allah. Anak adalah miliknya Allah. Karenanya yang dicari sama Nabi Ibrahim bukan anak pinter, anak yang bisa meninggikan harkat derajat keluarga, nggak gitu. Yang diminta sama Nabi Ibrahim adalah habli minas salihin, anak yang jadi hambamu yang soleh ya Allah.
minta keturunan menjadi hamba Allah yang saleh-saleha. Kemarin di Al-Ikhwan kedatangan Hubabah Syarifah. Beliau dari Sewun. Sewun itu kota yang sama dengan kotanya Habibana Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar. Saudaraku sekalian, Hubabah Syarifah ada cerita. Ayahandanya Hubabah Syarifah ini seorang wali besar, seorang ulama terkemuka. Banyak kitab yang telah beliau tulis, An-Nafahat Ar-Ramadaniyah salah satunya. Banyak ilmu yang telah beliau ajarkan dan banyak melahirkan ulama-ulama kelas dunia. Di antaranya Habibana Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu murid dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari Hubabah Syarifah yang kemarin datang, sekaligus juga ayahanda dari Hubabah Nur, istri dari Habib Umar bin Hafid. Karena Habib Umar ini belajar sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kemudian diambil mantu sama beliau, dinikahkan dengan putri beliau Hubabah Nur, yang mudah-mudahan mereka ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hidupnya, biar pada betah hidup di atas muka bumi ini insya Allah, biar bisa terus mengalirkan keberkahan kepada kita semuanya, terutama kepada kami para murid-muridnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda beliau ini seorang wali besar, seorang ulama terkemuka, dan ma'ruf terkenal seseorang yang doanya mustajab. Satu hari ada seorang ibu datang pada beliau, Habib, tolongin saya Bib, tolong doain anak saya Bib, anak saya nakal banget Bib, anak saya nggak nurut Bib, anak saya bikin dosa Bib, anak saya susah Bib, diajakin sholat susah, ajakin ibadah susah. Mungkin banyak diantaramu yang seperti itu. Karenanya saya ceritakan cerita ini berkaitan juga sama Nabiullah Ibrahim dalam doanya Rabbi habli minas salihin. Anak saya namanya Fulan bin Fulan, tolong doain Bib, Habib kan doanya mustajab. Kata Habib Muhammad, Bu, saya akan bantu ibu doain anak ibu, saya akan membantumu mendoakan anakmu. Ibu, saya ngerasanya para ulama-ulama nih semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kemuliaannya, semakin tinggi pula kedermawanannya, semakin tinggi pula kasih sayangnya. Malam-malam mereka ketika berdoa tak lagi mendoakan dirinya, melainkan mendoakan umat Nabi Muhammad. Makanya emang Bu, kalau kita ketemu orang-orang soleh seperti itu, minta doa, jangan minta uang. Minta doa, doakan saya. Itu nanti doa mereka tuh ada tuh, waliman awsana biddoa, ya Allah, saya doakan untuk orang-orang yang pernah minta doa kepada saya, untuk orang-orang yang pernah minta didoakan kepada saya, didoakan oleh saya, ya Allah, saya doakan mereka semuanya, ya Allah. Gitu. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Bu, saya akan bantu ibu mendoakan anakmu. Tapi Bu, ibu saya kasih tahu, doa saya itu kalah jauh sama doamu sebagai ibunya. Karena doa saya itu adalah doa dari seseorang yang mendoakan orang lain, doa dari ulama mendoakan jamaahnya. Akan tetapi ibu
Berdoa buat anak ibu, kata Nabi Muhammad, setara doa Nabi kepada umatnya. Doamu untuk anakmu mustajab. Doa kamu buat orang lain belum tentu mustajab. Doa kamu belum tentu mustajab, tapi doamu buat anakmu mustajab. Cuman ibu perlu serius doanya. Ibu doa minta sama Allah kayak ibu datang ke saya. Ibu datang ke saya pakai nangis, bawa tangisan itu di hadapan Allah setiap malammu. Bangunlah tahajud, kemudian serius mendoakan anakmu. Baik Habib, terima kasih. Pulang si ibu. Malam dia bangun, nangis pada Allah, ya Allah, kesianin anak saya ya Allah. Lihatin anak saya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbing anak saya ya Allah. Engkau meminta saya membimbing anak saya nggak ngerti gimana caranya ya Allah. Bahkan membimbing diri sendiri saja kadang-kadang gagal melakukannya. Tolong bimbing anak saya ya Allah. Kasihanilah anak saya ya Allah. Sayangi anak saya ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh. Jadikan dia hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikan dia umat yang soleh buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dengan linangan air mata di waktu malamnya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hubabah Syarifah bilang, saya lihat dengan kepala saya sendiri. Anak yang dulu diadukan sama ibunya kepada bapak saya sebagai anak yang nakal tersebut menjadi salah satu dari anak paling soleh yang ada di kampung kami. Hafal Al-Quran di usia muda. Akhlaknya mulia, baik sama setiap orang. Ilmunya luar biasa, belajar ilmu agama, belajar tafsir Quran. Dia bahkan pernah membaca 30 juz Al-Quran hanya dalam 2 rakaat sholat sunnah malamnya. Luar biasa. Cuman syaratnya itu tadi, mesti serius. Yuk belajar serius. Serius doain anak. Emang sih Bu, kalau bukan kamu yang doain anak kamu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang serius mendoakan anakmu, siapa lagi? Mintalah dari ayahmu nasihat. Katanya pepatah, mintalah dari ibumu doa. Ibu tuh yang paling sakti dari seorang ibu adalah doanya. Yang paling ampuh dari seorang ibu adalah doanya. Yang serius berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari yang mulia seperti ini. Berada dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Pintu-pintu langit terbuka. Allah memandang hamba-hambanya dengan penuh cinta. Yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Masjidil Haram, yang bersiap-siap untuk melaksanakan haji di tanah suci saat ini. Allah pandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan kita yang ikut berdoa di hari-hari yang mulia ini, doa kita pun juga akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di hari-hari mulia, di bulan mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Insya Allah. Bu, saran saya kepadamu,
Jangan pernah nyerah dari anakmu. Jangan. Saya kesian sama anak-anakmu, Bu. Saya harap kamu sebagai ibunya yang kuat, yang sabar. Jangan nyerah. Walaupun kamu lihat nih kayaknya udah susah deh Ustazah, anak saya nih udah keadaannya jauh dari agamanya. Dia ngerjain dosa ini, dosa itu. Jangan nyerah. Jangan pernah bilang sama Allah, ya Allah, udah deh ya Allah, terserah aja dah. Jangan. Terus didoain. Terus didoain. Kamu gak pernah tahu kapan doamu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa tuh gak instan. Tapi tenang, doa tuh kayak gerimis, pelan-pelan, tiba-tiba basah semuanya. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan padamu, senakal apapun anakmu, seperti apapun keadaan anakmu, jangan pernah gak ridho sama anakmu. Kesian. Sebab kalau kamu gak ridho, Allah gak ridho. Kalau Allah gak ridho, anakmu hanya akan menjadi calon penghuni neraka. Nanti susah, diajak baiknya susah. Hidayahnya tambah jauh. Karenanya bahkan di saat kamu sedang dalam keadaan marah, sekesel apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nyumpahin anak. Doanya gini aja, ya Allah, saya emang marah sama anak saya ya Allah, saya kesel sama anak saya ya Allah, tapi saya tetap ridho kepadanya ya Allah, maka ridhoilah dia. Saya marah ya Allah sama anak saya, tapi saya tetap sayang sama dia. Karenanya saya minta kepadamu ya Allah, tetaplah ridhoi dia ya Allah. Saya ridho padanya, maka ridhoilah dia. Sebab ridallah fi ridal walidin, wa sukhtullah fi sukhtil. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun juga terletak pada kemurkaan orang tua. Saat kamu ridho, Allah ridho. Saat Allah ridho, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka meskipun sekarang kondisinya sedang dalam keadaan kelihatannya jauh dari surga, dengan kamu tetap ridho kepadanya, kamu tetap mendoakannya, perlahan pintu surga akan mulai menarik dirinya. Nanti hidayahnya akan datang. Nanti dia akan berbalik menjadi anak yang kembali soleh insyaallah. Jadi anak yang kembali solehah insyaallah. Rabbi habli minas salihin. Di atasnya, wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, aku akan bergerak menuju Allah. Nabi Ibrahim berkata, aku akan berangkat menuju Allah. Ini ayat nih deket-deket sama urusan haji. Makanya subhanallah, Nabi Ibrahim bilangnya aku akan berangkat menuju Allah. Di bulan-bulan Dzulhijjah gini ada banyak orang berangkat menuju haji. Mudah-mudahan kita yang gak berangkat menuju haji tetap berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Bergerak menuju keridhaannya, bergerak menuju ketaatannya, bergerak untuk menjadi hamba yang semakin hari semakin salehah. Amin ya rabbal alamin.
Ya ayyuhan nas, kata Allah dalam surat yang lain, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, masing-masing dari kalian sebenarnya sedang jalan. Masing-masing dari kalian sebenarnya sedang bergerak. Famulaqi, maka dia akan bertemu dengan apa yang dia usahakan, dengan apa yang dia tuju dalam hidupnya. Semua dari kita nih sedang bergerak mendekat kepada kematian. Semua dari kita sedang bergerak mendekat. Namun masalahnya ada yang mendekat menuju ridha Allah, ada yang mendekat menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ucapkanlah dalam hatimu senantiasa, ya Allah, aku bergerak menujumu ya Allah. Aku bergerak menuju keridhaanmu ya Allah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Keluar dari rumah. Saya kalau keluar dari rumah, saya niatkan, saya bergerak menujumu ya Allah. Maka berikanlah petunjukmu pada saya. Kamu keluar dari rumah mau pergi majelis, ya Allah, aku bergerak menujumu ya Allah. Jangan sia-siakan langkah kaki kami ini ya Allah. Berikanlah petunjukmu pada kami. Kita semua bergerak teman-teman. Pastikan kamu bergerak menuju surga. Pastikan kamu bergerak menuju ridha Allah Ta'ala. Pastikan kamu bergerak menuju perjumpaan dengan manusia agung, sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika tidak, maka pergerakanmu, langkah-langkahmu di atas muka bumi ini, saya khawatir akan menjadi langkah yang sia-sia. Waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu, beri kabar gembira padanya berupa istrinya hamil. Tapi bukan istri yang memang Nabi Ibrahim menikah dengannya cukup lama, yaitu Sarah. Melainkan yang hamil adalah Hajar, yang mana sebelumnya adalah seorang budaknya, keluarganya Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim dan dinikahi oleh beliau. Subhanallah, hamil, lahirlah Ismail. Seneng Nabi Ibrahim banget, seneng banget. Tiap hari-harinya mainan sama Ismail, bersama-sama Ismail. Anaknya bagus, cakep. Nabi Ibrahim mulai terlihat sangat mencintai Ismail. Dan itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan kekasihnya memiliki gantungan, sambungan hati yang melebihi atau yang besar sehingga menjadikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Kesibukan terhadap anak ini, kebahagiaan, kesenangan ketika bersama anak ini menjadikan Allah cemburu kepada Nabi Allah Ibrahim. Bu, Kak, Dek, Nak, Nek, kamu akan diuji sesuai
dari apa yang kamu cintai. Itu benar banget. Karenanya kalau kamu merasa saya sebagai istri kok diuji mulu nih sama urusan suami, kayaknya emang karena kamu tuh sama suami hati kamu terlampau cinta gitu. Allah sepertinya cemburu padamu. Apa-apa suami aja yang dipikirin. Kayak dia sendirian yang punya suami. Dikit-dikit buat suami, ini itu suami, apa-apa suami. Sampai kemudian ngelihat muka mulai berkerut, tarik benang. Di muka tuh ada tuh istilahnya tarik benang. Ada lagi katanya sulam alis, sulam bibir. Tuh muka apa kain? Ditarik benang, sulam. Masya Allah, Masya Allah. Buat suami nih ustazah, sampai yang haram-haram kamu langgar. Hidung kurang mancung dimancungin, badan naik sedikit aja udah stres. Berat badan maksudnya. Nanti suami saya nyari yang lebih langsing, gak ada. Kalaupun dia nyari bukan karena kamu berlebih berat badannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu akan diuji dari arah yang paling kamu cintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hamba-hambanya hanya bergantung padanya. Karena Allah menginginkan hati kita tertuju dan bergerak kepadanya. Jadi kalau dilihat, nih hatinya kok melipir mulu nih. Hatinya melipir kepada dunia mulu. Nanti diujinya dari urusan-urusan dunia. Nih hatinya terpaut banget sama urusan anak. Sampai kayak begitu sama anaknya. Nanti kamu diujinya urusan anak. Orang-orang tuh yang menganggap jabatan adalah segalanya, mendewakan urusan jabatan, nanti ujiannya lewat urusan jabatan. Terus kayak gitu. Makanya teman-teman sekalian, nih dari kisahnya Nabi Ibrahim kita belajar. Nabi Ibrahim hatinya terpaut dengan Nabi Allah Ismail. Allah memerintahkannya untuk bawa anak dan istrimu itu Ibrahim, berangkatkan ia. Dan Nabi Ibrahim nggak pakai banyak nanya, kemana ya Allah? Nggak ada. Nabinya Allah kok. Diperintahkan jalan-jalan aja. Jalan Nabi Ibrahim dari Palestina, tepatnya Hebron. Ibu-ibu udah pernah sampai? Lagi perang ya Bu ya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat semuanya insyaallah. Walaupun terjadinya perang banyaknya di Rafah sama di Gaza. Insyaallah mudah-mudahan kota-kota seperti Hebron, seperti Quds, ya, area Baitul Maqdis mudah-mudahan tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga tempat-tempat yang sekarang terjadi peperangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi mereka insyaallah. Allah tolong mereka semuanya insyaallah. Allah sayangi mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya teman-teman, Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju ke arah Mekah. Nggak tahu tapi pokoknya jalan aja udah. Jalan. Waktu itu Ka'bah itu telah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata tanah, nggak ada lagi Ka'bah. Tempat itu tuh hanya gurun pasir belaka teman-teman. Zamannya Nabi Allah Ibrahim. Dulunya ada, ya. Dulunya ada dibangun pertama sama Nabi Allah Adam alaihissalam.
Tapi kemudian kena banjir bandang di zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam, kerendam semuanya sampai kemudian kembali dizahirkan Allah Subhanahu wa taala zamannya Nabi Nuh. Kemudian di masanya Nabi Allah Ibrahim itu juga kembali dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dan enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa di atas Mekah sana itu. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah perintahkan jalan tuh. Nyampe akhirnya Nabi Ibrahim ke sana, ninggalin istri dan anaknya di sana. Padahal begitu berat hati istri ditinggal di tempat ghairi dzi zar'in, enggak ada tanaman, enggak ada apa-apaan. Nabi Ibrahim juga berat melakukannya, anak baru satu-satunya, semata wayang ini anaknya ya, kuning telur. Kuning telur kan biasanya atuk doang tuh kan. Itu teman-teman sekalian, baru punya anak satu-satunya, sama Allah dipisahkan sebegitu jauhnya, di tempat yang kayak mau bunuh diri gitu. Kayak mau dilempar, yaudah kau mati dah di situ gitu. Kayak mau ngebunuh. Berat hatinya, akan tetapi Nabi Ibrahim melakukan apa yang dilakukan oleh hamba yang soleh, menitipkannya kepada Allah. Bu, kalau suamimu mau kerja, pergi jauh, titipin sama Allah. Kalau anakmu mau berangkat, pondok pesantren atau sekolah di tempat yang tidak sekota denganmu, titipkan sama Allah. Kalau kamu mau ninggal apa-apapun, kamu khawatir sesuatu tidak terjaga, titipkan sama inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya dan istri saya di tempat yang enggak ada apapun, bahkan pepohonan satu pun enggak saya lihat. Tapi Engkau yang memerintahkan ya Allah. Maka aku titipkan mereka kepadamu ya Allah. Titipin sama Allah. Saya bahkan selalu menitipkan diri saya kepada Allah ya Allah. Enggak ngerti jaga diri ya Allah. Jagain aja deh ya Allah. Kita nih sebagai hamba lemah. Ibu gak berasa betapa lemahnya dirimu, Bu? Kehujanan demam, sumeng, digigit nyamuk, apa tuh namanya? DB. DBD kan, demam berdarah kan? Betapa lemahnya kita nih sebagai manusia. Enggak lihat tahun 2020 sampai 2022 COVID, benda kecil, virus enggak kelihatan mata, bisa bikin bumi istirahat 2 tahun. Penerbangan batal, semua batal, karantina seada-adanya, nggak di mana. Masya Allah, masya Allah. Betapa lemahnya kita jadi manusia. Makanya kalau berasa lemah tuh jangan belagu, udah aja, lemah, terima aja udah. Yang lemah jadi kuat kalau dititipkan kepada yang maha kuat. Yang lemah akan terjaga kalau ia dititipkan kepada sang maha perkasa. Tidak ada yang dapat melakukannya selain Allah. Titipin. Ingat cerita saya tentang jemuran? Bagus, kalau gitu saya nggak usah cerita lagi. Ada yang nggak tahu?
Silahkan yang tahu cerita kepada yang nggak tahu. Saya pernah Bu, habis jemur, saya kan anak santri ya, kalau belum kotor semuanya nggak nyuci-nyuci. Baju saya di lemari udah kotor semua, saya jemur. Pas udah selesai saya jemur, saya mau berangkat ke Daruz Zahra. Dulu saya ngontrak rumah sama bang saya di Tarim, Hadramaut Yaman. Habis selesai saya jemur, saya lihat tuh dari kejauhan kayak ada angin. Itu Bu, kalau di negeri Arab, di kota Tarim lah setidaknya, angin tuh kelihatan. Angin tuh kalau gerak tuh kelihatan. Menerbangkan sampah-sampah, menerbangkan kardus-kardus, kadang juga baju-baju di jemuran kali itu. Jadi begitu saya ngelihat, ya ampun tuh kayaknya angin tuh. Tapi saya buru-buru. Saya harus berangkat ke Daruz Zahra, dan juga kalau saya turunkan lagi cucian saya pulang kagak punya baju. Gak punya jepitan baju. Apa yang saya lakukan? Saya ingat titipin segala sesuatu kepada Allah. Jadi saya pegang tuh baju, titip ya Allah, titip ya Allah, titip ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya pegang-pegangin, saya turun. Titip baju saya ya Allah. Hari itu saya pulang dari Daruz Zahra, tempat saya belajar. Itu saya lihat di jalanan teman-teman, banyak beterbangan sampah-sampah tidak pada tempatnya. Saya udah was-was aja. Ya Allah, jangan sampai tuh ada pakaian dalam saya, ada Habib lagi lewat. Kebayangkan? Apa ini? Aduh, gak sopan banget. Sudah was-was aja gitu. Naiklah saya ke atas, ke atap sutuh itu ya, keloteng. Dan di sanalah saya. Mengalir air mata saya, terharu. Jemuran saya tidak ada yang bergerak dari tempatnya. Saya bilang, ya Allah, jika bahkan engkau dititipi jemuran aja dijagain, betapa sangat pantasnya diri yang lemah ini menitipkan diri ini kepadamu ya Allah. Titip ya Allah, diri saya tolong jagain saya. Titip orang tua saya, tolong jagain mereka. Titip keluarga saya, tolong jagain. Titip iman kami ya Allah, tolong jaga. Titip ilmu kami ya Allah, tolong jaga. Titip apapun yang kami punya ya Allah, tolong jaga ia di sisimu ya Allah. Agar tidak bercerai-berai, agar tidak kacau balau, agar tidak amburadul. Biarkan semuanya terjaga di sisimu ya Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim, menitipkan segala sesuatu kepada Allah. Allah jaga teman-teman. Dengan cara Allah alirkan sungai atau Allah alirkan sumur Zam-Zam. Di saat mereka sudah nyaris putus asa, Allah hadirkan sungai Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Subhanallah, tuh sumur air keberadaannya di gurun menarik musafir. Musafir tuh kalau pengen cari tahu ada sumur di mana tuh, mereka lihat burung. Burung penciumannya tajam. Jadi mereka akan datang di sumur atau di tempat yang ada airnya, kemudian terbang. Itu musafir-musafir kelihatan, oh burungnya dari sana tuh. Kita ke sana. Pas di sana kelihatan ada ibu-ibu bawa anak bayinya. Bu, sumurnya ya? Iya. Boleh minta airnya? Silahkan. Bukan orang Indonesia. Kayaknya kalau orang Indonesia
sebotol 50.000. Karena air bagi orang di gurun itu setengah nyawa, teman-teman. Gak punya air ya mati. Suatu yang sangat mahal sekali. Mereka pun berdatangan dari berbagai macam tempat, kemudian mulai ada yang bikin tenda, jadi rame tuh. Hingga kemudian, wah enak nih tinggal di sini. Mulai ada yang bangun rumah, dibangunkan untuk Siti Hajar rumah bersama dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sehingga sekalian saya muliakan, ketika Nabi Allah Ibrahim datang 7 tahun kemudian, tempat yang dulunya tidak ada satupun pohon di sana telah berubah menjadi sebuah perkampungan besar. Namanya Mekah. Jadi pembuka kota Mekah itu adalah seorang perempuan bernama Hajar bersama dengan anaknya Ismail. Masya Allah. Seneng banget tuh Nabi Allah Ibrahim ketika ketemu lagi sama anaknya. Hatinya kembali terpaut sama anaknya, makan bareng, zikiran bareng, ibadah bareng, nengokin orang sakit di kampung tersebut bareng, zikir bareng. Belum ada Ka'bah. Sehingga sekalian saya muliakan, hatinya kembali terpaut. Allah pun kemudian memberikan ujian lagi. Itu tadi yang saya bilang, Allah akan mengujimu dari arah yang paling kamu cintai. Hati-hatilah sama rasa hati. Kalau cintamu kepada urusan dunia, nanti diujinya urusan harta. Berasa kurang aja. Atau susah banget urusan hartanya. Ntar bangkrut, ntar usaha ini nggak jalan, ntar begini, ntar begitu. Ntar ditipu orang, ntar ini, ntar itu. Terus saja urusan harta kamu diuji. Kenapa? Hatimu masih banyak cinta terhadap dunia. Ujianmu akan berasal dari sana. Allah kasih ujian dalam hidup kita nih biar seimbang. Kayak badan kita kalau terlalu panas kita mesti dinginin. Kalau terlalu dingin kita mesti angetin, kan begitu? Kayak gitu tuh. Oh ini terlalu cinta dunia nih ya, kasih ujian. Urusan-urusan dunia biar hati kamu tuh gak terlalu segitunya sama dunia. Para ibu yang terlampau cinta sama suaminya, liatin ujianmu akan berasal dari sana. Ustazah, suami saya kok gitu ya? Oh gitu gimana? Gitu Ustazah. Sakit hati saya Ustazah. Kamu sih hati kok dipenuhi dengan cinta kepada makhluk? Hingga Allah Tuhanmu cemburu padamu. Allah seakan berkata, tuh kalau cintanya sama manusia, sehari cinta, besok bisa berpaling rasa hatinya. Tuh, manusia yang katanya cinta setengah mati sama kamu, ternyata begitu mudah meninggalkanmu. Sebab hanya akulah sang pemilik cinta sejati. Lihat, hati manusia dapat meninggalkanmu. Akulah satu yang tak akan pernah meninggalkanmu. Karena yang sering saya sampaikan, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah lemparkan padamu untuk menarikmu kembali padanya. Kamu mesti ngertiin makna ujian. Ya Allah, iya ya Allah, nih selama ini ngurusin urusan suami mulu nih, jadi gini deh akhirnya. Kecewanya berat karena cintanya berat.
Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Kamu tahajud, kamu menangis, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, Engkau satu. Jangan pernah meninggalkanku karena aku tak mampu hidup tanpamu. Itu kalau ke Allah benar tuh. Kita tak mampu hidup tanpa Allah, tanpa rahmatnya Allah, tanpa kasih sayang Allah. Bukannya malah suami hatinya berpaling, dia ngedamprat perempuan itu. Bukan malah siapa nih cewek ini nih, pelakor mana nih. Kemudian kamu labrak perempuan itu, bukan. Atau cinta ditolak. Kamu salah-salah jalanin ujian. Makanya remedial terus-terusan. Coba kayak Nabi Allah Ibrahim nih. Ketika Allah melihat hati Nabi Allah Ibrahim kembali terpaut kepada Nabi Allah Ismail, belum punya Ishak. Masih belum ada Ishak. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah kembali mengujinya. Malam Tarwiyah. Berapa malam yang akan datang nih ya? Malam 8. Nabi Allah Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim faham betul mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ustazah, berarti kalau kita ngimpi sesuatu kita mesti jalanin, Ustazah. Bukan, karena kamu bukan nabi. Boro-boro nabi kita ya. Wali juga kagak. Wali murid kali. Jadi jangan patokan memimpi. Kecuali mimpinya orang-orang saleh atau mimpinya para nabi, itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih Ismail. Gusar, galau, gelisah, gundah gulana, bingung harus bagaimana menyampaikannya kepada Hajar maupun Ismail. Ya Allah, apakah ini benar wahyu yang Kau berikan padaku ya Allah? Jika memang benar, tunjukkanlah ya Allah. Malam Arafah, malam 9 besokannya, Nabi Ibrahim kembali lagi bermimpi yang sama lagi, menyembelih anaknya. Ya Allah, beneran ya Allah. Bu, saya ceritakan padamu tadi bahwa bahkan dari sebelum punya anak, Nabi Ibrahim tuh udah doa mulu urusan anak. Gimana udah punya anak, udah pisah 7 tahun nih anak, udah balik lagi sayang-sayangnya, lagi seneng-senengnya, lagi kangen-kangennya. Pun baru beberapa hari saja mereka dapat bersama. Allah kasih perintah, Ibrahim sembelih anak kamu, sembelih. Sembelih Ibrahim. Gimana coba Bu? Suruh sembelih Bu. Cubit kali gitu ya masih mendingan. Sembelih. Nah kan nyawanya Ismail atu ya. Kalau disembelih kan habis. Gimana tuh, nggak punya nyawa cadangan teman-teman. Gelisah luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Sebagai seorang manusia bagaimanapun, ia hanyalah manusia bersama dengan kelemahannya, bersama dengan kerapuhan hatinya. Manusia. Ya Allah, haruskah aku melakukannya ya Allah? Malam Idul Adha, malam 10, Nabi Ibrahim kembali mimpi yang sama, menyembelih anaknya. Maka mimpi harus dilaksanakan, wahyu harus ditunaikan.
bagaimanapun caranya. Esok harinya ia berkata, cerita kepada Siti Hajar. Siti Hajar tahu persis siapa suaminya. Siti Hajar tahu persis bahwa suaminya adalah Rasul, wahyu, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan yang seperti itu, Siti Hajar hanya berkata, Ibrahim, tentu berat hatiku untuk dapat menerima takdir ini. Akan tetapi Ibrahim, engkau juga yang tahu, aku tak akan pernah menjadi penghalang antaramu dengan Allah. Wanita solehah, wanita solehah. Bu, wanita solehah gak akan jadi penghalang suaminya untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Makanya kalau ada perempuan suka ngalangin suaminya mau ngasih kepada ibunya, ibu mulu, saya kan mau beli lipstik baru, saya pengen beli tas baru, saya pengen beli HP baru. Si itu tuh tangga gitu tuh, kemarin sama suaminya dibeliin berlian. Kamu ibu mulu. Ya Allah, ya Allah. Belajar buat jadi istri yang salehah. Saya doakan yang jadi istri mudah-mudahan bisa jadi istri yang salehah. Masih pada punya orang tua, mudah-mudahan jadi anak yang bakti kepada orang tuanya. Yang udah punya anak, mudah-mudahan bisa jadi ibu yang salehah. Siti Hajar nggak bilang, Ibrahim, saya dulu yang mengandung Ismail, saya yang melahirkannya dengan separuh nyawa saya, dan kamu meninggalkan kami berdua dalam keadaan tanpa apapun di lembah yang begitu kering. Nggak gitu. Enggak gitu. Padahal biasanya perempuan tuh secara normalnya itu ahli sejarah. Kamu enggak ingat? Dulu zaman kamu susah siapa yang bantuin? Siapa yang nyariin modal? Siapa yang nyariin utangan? Sekarang giliran kamu udah sukses, ibu kamu terus yang kamu utamakan, saudara kamu aja yang terus kamu utamakan. Kamu lupa sama istri kamu. Ingat nggak waktu itu? Ahli sejarah perempuannya. Masya Allah, Masya Allah. Betul begitu? Katanya perempuan mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Sementara laki-laki sebaliknya, mudah melupakan, sulit memaafkan. Mudah-mudahan kita nggak gitu. Kita memaafkan dan melupakan. Kita memaafkan dan melupakan untuk keburukan-keburukan, dan kita menghargai serta terus mengingat untuk setiap kebaikan yang suami kita lakukan. Insya Allah. Udah tuh, bis ngomong sama istrinya, kemudian PR paling besar. Ngomong sama anaknya gimana coba. Kalau urusannya cuman sekedar, nah dalam semingguan ini ayah nggak bisa kasih kamu uang jajan ya, masih mending. Nah, nanti besok ayah mau kembali tugas keluar kota ya, masih mending teman-teman. Nah, maafkan ya, HP yang kamu punya itu ayah mau jual buat tambahan modal, masih mending. Ini masalahnya, nah maaf ya,
ayah harus sembelih kamu. Itu gimana bahasanya biar manis kedengarannya? Urusan sembelih itu loh, urusan nyawa. Makanya dari indahnya ucapan Nabi Ibrahim, bagaimana berkomunikasi dengan anaknya, sampai kisah ini Allah abadikan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ibrahim Ismail telah mencapai umurnya, umur ngerti sama dirinya, umur faham sama ketaatan yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunai inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Dan Ismail faham, mimpi seorang nabi adalah wahyu yang harus ditunaikan. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, "Fangdur madza tara?" Bagaimana pendapatmu, Nak? Nih Bu, Nabi Ibrahim tuh urusan nyembelih anak udah nggak ada dah, mentok itu dah. Mentok itu dah, perintah yang harus dilaksanakan. Segitunya didiskusikan sama anak. Anak diajakin ngomong, komunikasi. Jangan segala-gala tuh main atur aja gitu. Siap-siap. Mau kemana mah? Kita pindah. Pindah kemana mah? Udah jangan banyak tanya. Kita udah dibayar gusurannya. Anak punya kehidupan, anak punya teman, anak punya segalanya teman-teman. Komunikasikan. Kalau sampai rumah tangga kemudian antara suami istri entah bagaimana keadaannya kemudian memutuskan untuk bercerai, komunikasikan sama anak. Apa-apa tuh dibicarakan sama anak. Yang sering terjadi nih, ketika suami istri berpisah atau bahkan ketika suami istri berantem, bertengkar, anak nih dia dengar dari ibunya bagaimana menjelek-jelekan ayahnya, dia dengar dari ayahnya bagaimana menjelek-jelekan ibunya. Nggak kesian apa sama anaknya? Disuruh harus berkubu gitu. Padahal Allah telah memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa kamu harus menjadikan anakmu memilih salah satu di antara kalian berdua untuk dia berbuat baik pada salah satunya aja gitu? Ayolah. Kamu sudah cukup dewasa. Komunikasikan apa-apa itu. Ajak bicara. Bu, ini memang masalah kita nih. Banyak rumah tangga itu yang jadi berantakan bukan karena masalah-masalah besar, hanya sekedar masalah komunikasi. Suami istri yang udah gak bagus komunikasinya, orang tua sama anak yang gak bagus komunikasinya, belajar ngomong. Ini penting ibu-ibu sekalian. Saya tahu rasanya. Kita nih sebagai istri nih kalau lagi kesel sama suami, kita tuh ngerasanya kayak yang, masa sih kamu gak ngerti? Betul? Sampai suami saya suka bilang gitu, Halimah, saya itu bukan dukun. Dan saya juga belum jadi wali untuk bisa tahu tanpa kamu kasih tahu. Kamu lagi kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa mukanya nggak kayak gitu. Kamu lagi kenapa? Nggak apa-apa. Masalahmu juga. Belajar buat komunikasi, diskusi, ngobrol, ajakin ngobrol, yang enak ngobrolnya. Kamu nggak tahu, suami istri tuh bagusnya banyak ngobrol. Teman-teman saya sekalian,
Karena dia adalah kawan main kita. Suami istri yang sehat, hubungan suami istri yang sehat tuh yang bisa bicara, bisa ngobrol satu sama lain. Hubungan anak sama orang tua juga gitu. Nah, kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Fanzur madza tara. Mintain pendapat dari anak, mintain pendapat dari suami. Ya kan? Dan kalau udah dikasih pendapat, ikutin. Jangan kayak saya. Yang bagus pakai yang merah apa yang biru? Dia liatin, yang biru. Oke, saya keluar pakai yang kuning. Dasar perempuan. Emang gitu tuh modelnya. Diskusikan apa-apa, diobrolin yang enak, kemudian kerjain. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim. Subhanallah, Ismail hasil didikan ibu dengan tingkat keimanan yang luar biasa, tingkat takwa yang juara. Udah masuk ke dalam kualitas hamba-hamba yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu, jawaban anaknya, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kerjain apa yang diperintahkan. Semangat ya, kerjain ya. Saya insyaallah akan sabar jalanin ujian ini ya. Ayo ya, jadi hamba Allah yang melaksanakan semua perintah Allah. Wih, abahnya seneng banget, langsung ngambil pedang, ambil kain buat tutup. Jalan, nyari tempatnya. Sampai udah ketemu, di deket tempat jumroh. Sebelum mulai dibaringkan, Ismailnya datengin setan, sama Nabi Ibrahim dilempar batu. Setannya hilang. Datang lagi. Tega bener lo Ibrahim. Bapak model apaan kamu Ibrahim? Dilempar lagi sama Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ismail, dilempar lagi sama Nabi Ismail. Tega bener bapak kamu Ismail, kamu mau disembelih, dilempar lagi sama Nabi Ismail. Itu makanya tempat-tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melempar jumroh diabadikan Allah. Bukan artinya di situ ngelempar setan, bukan. Setannya mah udah nggak di situ. Setannya di mana? Di sini. Setan dalam hidupmu itu loh yang harus kamu lempar terus-terusan dengan ilmu pengetahuan, dengan keimanan. Lempar dengan batu-batu imanmu kepada setiap bisikan setan yang datang dalam kehidupanmu. Nggak usah ngaji deh, mendung nih, lempar. Tuh suami kamu tuh, dia duitnya dikit, tinggalin aja, lempar. Gitu, bukan lempar suaminya. Lempar bisikan setannya. Di hatimu itu loh, dengan batu-batu keimanan dari hasil ngaji selama ini. Kan begitu. Saudaraku sekalian, sampai akhirnya tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim kemudian membaringkan anaknya. Nabi Ismail bilang, ya tajemin dulu pedangmu itu. Emang kenapa Ismail? Saya takut kalau ayah pedangnya nggak tajam, nanti saya sakit. Kalau saya sakit, saya teriak. Ayah jadi nggak tega, akhirnya mengurungkan niat untuk menyembelih saya. Pikirin segitu jauh. Baik Ismail, tajemin tuh. Kayak apa rasanya ya Nabi Ismail dengerin pedang ditajemin buat gorok lehernya. Dibaringin lah. Udah cobain tajem nih Ismail, ya dah.
Nabi Ibrahim kemudian anaknya dibaringkan, ditutupin kain putih yang sudah dia bawa dari rumahnya, dipegang pelipisnya. Tallahu lil jabin, pegang pelipisnya. Satu tangan kiri pegang pelipis, pegang pipi nih sini nih. Satu tangan kanannya pegang pedang. Saat itu Nabi Ibrahim melaksanakan itu, air matanya bercucuran. Anakku satu-satunya. Andai bukan karena perintahmu, tak akan kulakukan hal semacam ini ya Allah. Akan tetapi saya hanyalah seorang hamba. Apapun yang kau perintahkan wahai Tuhanku, aku akan melaksanakannya, meskipun dengan mengorbankan manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Ya Allah, sebab aku hamba-Mu. Kemuliaanku ada pada jalan taatku kepadamu. Akan aku lakukan apapun yang kau perintahkan ya Allah. Mengalir air mata Nabi Allah Ibrahim, kebayang saat pegang tangannya, saat main-main, saat sholat bersama, saat ibadah bersama, zikir bersama. Kebayang ketawanya, kebayang bercandanya, kebayang semuanya. Kebayang saat bayi ditinggalkan di tempat tersebut. Tangisan Nabi Ibrahim diiringi tangisan jutaan malaikat di atas langit sana. Mereka berkata, ya Allah, Ibrahim kerjain juga tuh. Ibrahim mau sembelih anaknya, ya Allah, kesiannya Ibrahim, kesiannya Ibrahim, kesiannya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Darah mengalir di tangan Nabi Allah Ibrahim. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dan nangis saja, pejemin matanya, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah. Ayah, ya, dia buka kain itu, ternyata wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kami memanggilnya, wahai Ibrahim, telah kamu laksanakan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ketaatan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami gantikan, kami tebus Ismail dengan sembelihan domba yang sangat besar. Jadi yang tadi ngalir darahnya kambing, Allah perintahkan malaikat Jibril, tuh geser Ismail, gantikan dengan seekor kambing. Jadi begitu dibuka, Ismailnya meringkuk di samping kambing, yang disembelih adalah seekor kambing besar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, makasih Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Keduanya sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Mereka pun ikat kambing tersebut, diseret-seret, dibawa pulang. Udah mati kambingnya kan, dibawa sembelihan tersebut. Siti Hajar masih menangis terus sampai ketika didengarnya suara langkahan kaki menuju rumahnya. Hajar pun kemudian keluar dan mendapati
suami dan anaknya pulang dalam keadaan selamat, menyeret domba yang merupakan ganti atas ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kamu kalau mampu melewati ujian, selalu ada kenikmatan yang Allah siapkan sesudahnya. Ingat, ada pelangi warna-warni sesudah hujan deras itu reda. Ingat, kupu-kupu akan indah sesudah ulat berada dalam kepompongnya. Ingat, hanya lautan yang berbadai yang akan melahirkan nelayan-nelayan yang tangguh. Hamba-hamba Allah yang besar-besar diuji dengan ujian yang besar-besar dan mereka mampu melewatinya dengan cara yang penuh dengan ketakwaan. Mereka mampu melewatinya dengan penuh keimanan. Kata Allah, salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Salam sejahtera untukmu wahai Ibrahim. Alangkah indahnya jika Allah Sang Maha Pencipta mengucapkan salam kepada seorang hamba. Tentu itu adalah karena hasil takwa yang telah dilaksanakan hamba tersebut, hasil taat yang telah dijalani hamba tersebut, hasil nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala telah dijalani hamba tersebut. Yuk, jangan main tawar-tawaran sama perintah Allah. Sholat jaga, puasa dijagain, bangun di waktu malam, buat tahajud, buat doa, minta sama Allah Ta'ala, jadi istri yang benar, jadi ibu yang benar, lisanmu dijagain, jangan ngomongin orang, jangan buka-buka aib orang, banyakin zikir, tuh taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatimu penuhi dengan Allah, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleha. Bersiaplah, akan senantiasa ada manis sesudah kepahitan yang kamu rasakan. Insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, nanti tuh siapa yang mampu kurban jangan ditinggalin. Waktunya dari sejak selesai sholat Idul Adha. Jangan kurban sebelum sholat, jatuhnya bukan kurban. Kurbannya harus sesudah sholat Idul Adha. Unta, kita nggak ada, turun sapi. Boleh untuk 7. Atau kambing, ya, kambing untuk 1. Ayam gimana ayam? Nggak ada kurban ayam kecuali menurut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Ya bolehlah kalau kamu ngerasa nungguin mampu kurban kambing nih nggak mampu Ustazah. Gimana kalau saya beli ayam aja, boleh? Beli ayam hidup. Tapi nggak usah ditaruh di masjid. Terbingung masjidnya kok mendadak ada banyak ayam di sini. Ini ayamnya siapa? Kata Ustazah Halimah boleh loh kurban ayam. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah dulu kurban ayam, Nabi Muhammad senyum aja. Ketika nanya sama sahabat, kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kurban apa? Kambing Rasul. Kamu kurban unta Rasul. Pas nanya sama Bilal, kamu kurban apa Bilal? Ayam Rasul. Nabi senyum. Sayyidina Ibnu Abbas bilang, berarti kalau ngelihat senyumnya Nabi berarti boleh tuh kurban ayam. Para sahabat yang lain, para ulama yang lain mengatakan nggak boleh, itu kekhususan buat Sayyidina Bilal bin Rabah. Sedikit sekalian saya muliakan, insyaallah mudah-mudahan kita nggak disuruh nyembelih anak
Sekurangnya kita bisa nyembelih kambing lah ya, bagi yang mampu. Yang belum mampu tahun ini, udah balik lagi ke tahun kemarin aja, kurban perasaan. Bismillah, insyaallah mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengorbankan apa yang kita punya di jalan Allah. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan ada nilai pengorbanannya. Nih kayak sekarang, kamu berkorban ninggalin keluarga, kamu jalan ke sini, ada harta yang kamu korbankan untuk ongkos perjalanan, ada waktu yang kamu korbankan untuk duduk di tempat ini. Dan setiap pengorbanan senantiasa akan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan berlipat ganda insyaallah, dengan syarat ikhlas. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan tersebut. Kita tutup majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta pandangan rahmat Allah, kita minta pandangan kasih sayang Allah. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang salehah, hamba-hamba yang selalu menitipkan segalanya kepada Allah, hamba-hamba yang taat menjalankan perintah Allah, nggak main tawar-tawaran. Dalam urusan menutup aurat kita nggak main tawar-tawaran. Dalam urusan melaksanakan sholat kita nggak main tawar-tawaran. Dalam urusan mengerjakan puasa, untuk menjalankan puasa kita nggak main tawar-tawaran. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun kita nggak main tawar-tawaran. Insya Allah kita laksanakan dengan menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Kami diperintah dan kami akan laksanakan dengan sepenuh hati kami insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga semudah mendengarkannya dimudahkan mengamalkannya. La hadihin niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Jamil fitan wal mihan bu uswadair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal 'adzab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniakan keimanan kepadamu seperti keimanannya Nabi Allah Ibrahim. Karuniakan keikhlasan ya Allah seperti keikhlasannya Nabi Allah Ismail. Karuniakan kepada hati kami kemampuan untuk taat padamu sebagaimana yang telah Engkau karuniakan kepada Siti Hajar, kepada orang-orang mulia yang telah kami dengarkan kisahnya ya Allah. Mampukan kami menang menghadapi bisikan setan. Mampukan kami menang mengalahkan hawa nafsu kami. Mampukan kami ya Allah menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Bimbing kami ya Allah, jangan putuskan bimbingan-Mu dari kami. Bimbing kami ya Allah, jangan putuskan tali antara-Mu dengan kami. Pandu kami ya Allah menjalani kehidupan sehingga kami menjadi hamba yang Engkau inginkan. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Ampuni segenap dosa, tutup segenap aib. Jadikan kami hamba-Mu yang solehah ya Allah. Jadi hamba yang pantas untuk-Mu ya Allah. Jadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad ya Allah. Jadi hamba yang pantas untuk surga-Mu ya Allah. Jadi hamba-Mu yang pantas untuk Kau terima di sisi-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami titipkan diri-diri kami padamu. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Kami titipkan suami kami kepadamu. Kami titipkan saudara-saudari kami padamu. Kami titipkan semua orang yang kami sayangi padamu.
Kami titipkan kedua orang tua kami padamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga keduanya ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-Mu yang saleh-salehah, yang masih hidup. Bahagiakan hatinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, sibukkan dengan ibadah padamu ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, bahagiakan mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Jamu mereka dengan jamuan yang indah darimu ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka hanya yang baik-baik tentang kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pertemukanlah orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia dengan baginda kami Nabi besar Muhammad. Karuniakan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.